Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabuli wal husul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin al-Mustafa ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sairi asba'i millatihi min ahli sunnatihi wa jama'atihi khususan awliya wa sulaha ummatihi wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati nahdlatul ulama'i wa ru'usaiha syuriyatan wa tanfidiyah wa mu'ammiriha wa musa'idiha wa man kana sababan fi intishariha wa ila arwahi jami'i ashabil ma'ahid diniyah wal majalisil ilmiyyah saniyah allati ussisat 'ala sunnati wal jama'ah wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa man istafadna indah wa ila arwahi jami'i muallifi wa musannifil kutubi syar'iyyati wa alatiha khususan muallifi wa musannifil kutubi syar'iyyati allati ta'allamna wa 'allamnaha wa nakhussu khassah ila ruhi muallifi hadzal kitab sayyidil imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ala ma nawa bihi salafuna salih anna Allah ta'ala yudkhilu niyyatana fi niyyatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadikas salihin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim muftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'd, faqad qala muallifu hadzal kitab sayyidil imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu wa anna wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatiz zawahir. Ma utawi perkara silaima ustudi'a kang den selehaken apa ma. Ustudi'a kang diselehaken apa ma fi ghaibis sarairi ing dalem samare pira-pira ati. Ai fil qulubi tegese ing dalem pira-pira ati al ghaibati kang samar. Maknane samar ay ghairil musyahadati tegese kang ora bisa disakseni, ora bisa ditingali bil absari kelawan piro-piro peningal. Bayane ma minal ma'arifi nyatane piro-piro ma'rifat wal anwari lan piro-piro nur al ilahiyati kang bangsa pangeran. Iku zahara pertela apa ma pertela fi syahadatiz zawahiri ing dalem kinaksenan piro-piro zahir.
ai fi dzawahiri tegese ing dalam pira-pira zahir asyahidati kang kinaksenan yang kelihatan, ayil hadirati tegese kang hadir. Fama mongko utawi perkara istauda'a kang nyelehaken hu ing ma sapa Allahu taala, Allah taala diselehaken fil qulubi ing dalam pira-pira ati wassarairi lan pira-pira ati, bayane ma minal ma'arifi nyatane pira-pira ma'rifat wal anwari lan pira-pira nur, ikulah buddha ora kenora ayyadhara nyento pertela apa asaruhu labetema pertela alal wajhi ing atase wajah wal jawarihi lan pira-pira anggota badan. Wa hadhihi utawi iki ku alamatun alamat yu'rafu kang den kinawurwi biha kelawan alamat apa halul muridi keadaane murid as-saliki kang ngambah, li anna dzahira krana setuhune zahir iku mir'atul batini cermine batin, iku mir'atul batini cermine batin. Jare wong wetan si kaca pengilo, iku mir'atul batini cermine batin. Fayastadillu mongko gawe dalil bidzalika kelawan mengkono-mengkono alamat sapa man wong aroda kang ngarepaken sapa murid. Fayastadilla mongko gawe dalil bidzalika kelawan mengkono, fayastadilla mongko gawe dalil sapa murid bidzalika kelawan mengkono-mengkono alamat man ing wong aroda kang ngarepaken sapa murid suhbatahu ing baturiman walijtima'a lan dadi kumpul bihi kelawan man liyan tafi'a supaya ngalap manfaat sapa murid bihi kelawan man. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu disampaikan bahwa di antara tanda atau indikasi mencapai kesuksesan akhir ialah ketika pada awal permulaan kita merujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah disampaikan pula bahwa orang yang di awal dia mengalami keberhasilan, dia berkilau, dia mengagumkan, maka ini adalah indikasi akhir orang itu pun akan mengalami kesuksesan dan keberhasilan. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang awalnya bersinar, maka akhirnya akan bersinar. Syekh Ali Baros menjelaskan bahwa ending atau akhir dari segala sesuatu itu misteri. Akhir kita akan menjadi apa, akan seperti apa, itu kita tidak tahu. Nah, akan tetapi yang tampak sekarang ini bisa menjadi petunjuk, indikasi dan tanda. Oleh karenanya beliau melanjutkan dengan mengatakan mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatiz zawahir. Apa yang ada di dalam hati yang tidak terlihat
itu pasti akan tampak pada wajah dan anggota tubuh. Apapun itu. Hikmah ini sebetulnya merujuk pada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad. Ingat kata Nabi, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh gerak tubuh kita baik. Namun sebaliknya, apabila segumpal darah ini rusak, apabila segumpal darah ini kotor, apabila segumpal darah ini bermasalah, maka seluruh gerak tubuh kita pun akan kotor, jijik dan bermasalah. Ala wahyal qalb. Kata Nabi, ingat, yang dimaksud dengan segumpal darah itu adalah hati. Dari hadis inilah kemudian Imam Ibn Athaillah mengatakan, mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatiz zawahir. Bahwa apa yang tersimpan di dalam hati ini pasti akan tampak di dalam perilaku. Tidak bisa disembunyikan. Apakah itu persoalan yang baik ataukah itu hal yang buruk? Bekasnya itu pasti akan muncul. Karena gerak tubuh kita itu selalu mengikuti komando hati kita. Ada sebuah kisah menarik dialami oleh Allah yarhamuh, mantan ketua pengurus pusat Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif. Satu ketika sepulang beliau dari Amerika, Buya Syafi'i Ma'arif ditanya, apakah di sana banyak pelacuran, banyak lokalisasi, banyak WTS? Banyak wanita nakal, wanita penggoda? Jawabannya beliau, tidak. Saya tidak melihat itu. Bahasa yang simpel ini sebetulnya luar biasa. Karena apa yang terjadi pada perilaku zahir kita itu sangat dipengaruhi oleh hati dan pikiran kita. Untuk melihat sesuatu yang buruk, kita tidak perlu berada di tempat yang menurut orang itu tempat yang buruk. Di tempat yang baik, di tempat yang suci sekalipun, selama orang itu hatinya kotor, pikirannya buruk, di dalam momen yang sakral sekalipun, misalnya acara maulid, marhabanan, berjanjian, kapan wong atiye kotor, otake rusak, maka yang ada dalam benaknya itu adalah pikiran-pikiran buruk.
Itulah kenapa orang yang baik dia tidak akan pernah sempat memikirkan keburukan orang lain, karena itu tidak pernah terlintas di dalam dirinya. Saya pernah menyampaikan, satu ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan, tiba-tiba beliau melihat ada sekelompok orang sedang menyeret bangkai kambing. Tidak sedikit orang melihat bangkai kambing itu yang buruk, najis, bau. Tapi coba perhatikan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ketika melihat sekelompok orang menyeret bangkai kambing. Kata Nabi, fahalla akhadtum ihabaha. Nabi mengatakan, kenapa kalian seret? Mbok yoho, kulitnya kalian ambil, kalian samak. Karena walaupun itu bangkai, tapi ada bagian tubuhnya yang bisa dimanfaatkan. Bisa dibuat baju, bisa dibuat sajadah, bisa dibuat wadah air, yaitu kulitnya. Dengan cara apa? Dengan cara disamak. Maka walaupun bangkai itu adalah najis, akan tetapi orang yang pikirannya bersih, hatinya baik, yang dipandang itu yang baiknya. Contoh yang lain, Nabi Isa dengan para sahabatnya satu ketika berjalan sampai di pertigaan, lebih ekstrim lagi, melihat ada bangkai anjing. Anak kirit mati, cangkeme mangap. Iku Nabi Isa komentar pertama yang keluar dari mulutnya apa? Wahai para hawariyin, wahai para sahabatku, lihatlah betapa bersih dan putihnya gigi anjing itu. Sing dideleng bagusnya dingin. Iku kapan uang pikirane bagus, atiye bagus. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu mengikuti komando hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad, ala wahyal qalb. Mastudi'a fi ghaibis sarair, zohara fi syahadatiz zawahir. Apa yang tersimpan dalam hati itu pasti akan tampak, akan muncul dalam anggota zahir yang bisa terlihat. Ana wong lagi ake pikiran, mikiri BBM naik, anak lanang jaluk rabi, adine waya manjing kuliah, tanggae jaluk bayar gentenan bengen waktu gawe umah ka gentenan semen 50 sak. Lagi aku pikiran, maka walaupun sedih itu ada di dalam hati, walaupun prihatin itu ada di dalam hati, tapi bro, sampeyan sawang wong sing lagi ngadepi masalah sing kaya konon pasti ketenger. Sampeyan deleng wong sing mlaku antara sing akeh duwite karo sing lagi beli duit sejen lakue. Mastudi'a fi ghaibis sarair, zohara fi syahadatil zawahir. Apa yang tersimpan di dalam hati itu pasti akan muncul, akan tampak dalam perilaku zahir. Tidak bisa tidak.
ana wong demen, ana wong sengit, sepira diumpetaken, sepira ditutup-tutupi, pasti ketenger. Bagian beli ngomong yang cara mandangi bae wis sejen, gemuyuwe bae wis beda loh. Pasti ora bisa dipungkiri. Nah, oleh karenanya satu ketika Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang di Masjid Nabawi itu sholat sambil mainan jenggot. Jadi wong Arab iku seneng ngingu jenggot. Toli kapan duwe jenggote kanggo dolanan dilus-lus. Wong Arab. Ari wong kene yo beda. Sepira sing nginggo jenggote lamun ketemu batur tadi dilus-lus jenggote beli terima kesinggung. Nah, ini menunjukkan bahwa memang tradisi kita, budaya kita itu tidak sama. Lagi sembayang Allahu Akbar, ora suwe toli dolanan jenggot, ngelus-ngelus jenggot. Toli Kanjeng Nabi takon, kan pegawian apa? Wong sembayang dolanan jenggot. Ana sing belai. Loh Kanjeng Nabi, bukankah yang lebih penting itu hatinya khusyuk? Nah, ini sering kan sampean lok ketemu karo wong misale lagi jamaah, apalagi ndonga, apalagi solawatan, apalagi jamiahan, toli misale matai pendelak mana pendelak mene, celinguk mana celinguk mene. Sing khusyuk coba aja celingukan baik, aja pendelikan baik. Sing penting kan hati khusyuk. Ana bengen ki kejadian kok. Loh, Kanjeng Nabi bukankah yang penting hatinya khusyuk? Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Jare Kanjeng Nabi, lau khasha'a qalbu la khasha'at jawarihu. Kalau memang betul hati orang itu khusyuk, maka pasti anggota badannya pun akan khusyuk. Ora mungkin ana wong atiye khusyuk toli awake anggota badane ora khusyuk, ora mungkin. Sebab az-zahir mir'atul batin. Zahir itu cermin batin. Al-asirrah tadullu 'ala sarirah. Wajah itu menunjukkan apa isi hati. Lamun pancen atiye wong mau khusyuk, pasti tangane khusyuk ora dolanan, pasti matai khusyuk ora celingukan, jare Kanjeng Nabi. Loh. Oleh karena itu perilaku zahir seseorang itu adalah cermin dan indikasi keadaan batin seseorang. Namun sayang, dalam realitas kehidupan kita seringkali kita mengintervensi apa yang tidak terlihat ini. Ikut campur komentar apa sih beli katon. Padahal Kanjeng Nabi sekian banyak riwayat beliau mengatakan
ketika engkau menyaksikan orang yang zahirnya baik, maka saksikanlah baik. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian melihat ada orang itu setiap adzan datang ke masjid, setiap adzan datang ke masjid, maka saksikanlah orang itu adalah orang yang mukmin. Wis sampean ora usah ngurusi wong mau marek ning masjid niate apa, tujuane apa, maksude apa. Iku urusan atiye dheweke karo Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita karena faktor sengit, karena faktor dengki, karena faktor ngerasa tersaingi, ini kemudian betapapun orang perilaku zahirnya kelihatan baik, kita mulai ngulik nih urusan batin. Kita ku bengen dagangnya lancar, bengen usahae lancar, barang tanggawetan dagangane pada, mulai usahae kita bermasalah, mulai kepayuane kita rada kurang. Itu kadang bukannya introspeksi, yang lebih dulu kita lakukan itu kemudian mencari kambing hitam. Jarang wong sing tolik mengalami sesuatu yang tidak dia sukai dan dia introspeksi, muhasabah, koreksi diri, evaluasi diri, jarang. Yang ada dia akan mencari kambing hitam. Apa? Lah, kan dagang nembe pada dagangane si payuwe ngundaki kita aja budukun. Wis. Dukune siapa nih? Engkau kadang-kadang dibomboni ning setane ku dibomboni. Cari setane. Perkara baru beli di Mariati. Apa? Kita lagi wingi sore waya maghrib. Iku kan kasing dagang anyaran kelewat nih apa nih sampian lah, cocok. Kita lagi mikir mekono. Wes dadi. Padahal ulama-ulama mengatakan, tidaklah musibah, tidaklah ujian, tidaklah bala menimpa harta kita itu kecuali karena ada kewajiban harta kita yang kita abaikan. Ulama mengatakan seperti ini. Tidaklah bencana itu menimpa harta yang kita miliki, melainkan karena ada kewajiban yang berkenaan dengan harta kita yang kita abaikan, yang tidak kita tunaikan, yang kita tidak jalankan. Mungkin selama ini kita kuwis kepanjing wong sing wajib zakat, tapi ora ilok zakat. Padahal wis diliri bae ning lazis duwe wis diliri bae. Sampean ku ayo coba zakate mene ki pira? Mbok katen mriki ngitunge tek hitung nang. Mungkin selama ini kita punya tetangga anak yatim yang tidak pernah kita pedulikan. Mungkin selama ini kita punya orang tua yang butuh perhatian kita, tapi kita pura-pura tidak tahu. Mungkin ada tetangga kita yang jompo, yang lansia, yang dia sudah tidak punya pemasukan, tapi kita pura-pura tidak melihat. Ada harta kita yang mestinya kita berikan karena menjadi hak orang lain, tapi selama ini kita tidak berikan. Akhirnya apa? Akhirnya karo Gusti Allah dipai ujian. Sing gelem ora gelem, kula akhirnya ngetokaken duit.
Karena kita tidak mau mengeluarkannya dengan sukarela, maka akhirnya dikeluarkan oleh Allah dengan paksa. Melalui apa? Sakit. Sing akhire kudu ngetokaken biaya pengobatan gede, usaha BPJS, usaha apa maning, kartu kesehatan ora bisa, akhirnya kudu ngetokaken duit. Kok bonggane beli gelem zakat, bonggane beli gelem nyantuni bocah yatim, akhirnya kongkon metu dipaksa karo Gusti Allah. Melalui apa? Melalui salah satu anggota keluarganya sakit. Atau bisa jadi anak sing maling, anak sing nyopet, kehilangan, kebakaran, dan lain sebagainya. Ulama-ulama mengatakan tidaklah bencana menimpa harta kita melainkan karena ada kewajiban harta yang tidak kita tunaikan. Karena kita tidak mengeluarkannya dengan sukarela, maka akhirnya Allah keluarkan dengan paksa. Melalui itu, melalui kemalingan, kecopetan, harus membayar dokter dengan mahal, dan seterusnya dan seterusnya. Coba andai kata kita introspeksi kembali kepada diri kita. Oh iya, aja kinki gara-gara kita sing biasae rutin ngupai bocah yatim wis soli 3 wulan orang ngupai bocah yatim, maka ditegur karo Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu apa sing wis tak lakoni tek jalanaken maning. 3 wulan wingi sing ora teko doi. Jarang yang berpikir seperti itu. Nalikane sakit wis berobat ning dendora ora waras-waras, yang ada mencari kambing hitam. Apa itu? Persoalannya pikiran dan hati kita. Maka demikian, seandainya dalam hati kita itu penuh dengan ma'arif rabbaniyah, penuh dengan anwar ilahiyah, penuh dengan cahaya, penuh dengan makrifat, penuh dengan pemahaman. Seandainya hati kita itu cerah, bersinar, maka pandangan kita objektif, pandangan kita baik. Tipai sakit, ketika diberi sakit oleh Allah, dudu toli pikirane dah kita ki gering sampai 3 bulan ora waras-waras kinki, ora normal kinki, ora wajar kinki geringe kinki. Berobat usning dokter usning mantri pasti ana apa-apa kinki. Loh, aja-aja no musuhe kita, aja-aja ana sing nyantet, aja-aja. Wah, coba mindsetnya dirubah. Karena apa? Karena tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan di balik itu ada hikmah kebaikan. Maka semua dari Allah itu baik sebetulnya. Wes, lamun ana wong diparingi sakit, toli pikirane, ya Allah, kita pun diparingi sakit, muga-muga sabar. Lamun diparingi waras, muga-muga warase kula ndadekaken sebab bisa ningkat takwae kula karo panjenengan ya Allah. Selama saya sakit belum sembuh, mudah-mudahan bisa sabar menghadapi sakit ini. Dan kalau suatu ketika nanti saya sembuh, mudah-mudahan kesembuhan itu menjadi lantaran sebab meningkatnya ketakwaan.
Mungkin dengan sakit ini ada dosa yang selama ini tidak saya sadari. Ari dosa sing kadang-kadang membahayakan betul, itu kan dosa yang tidak disadari. Kapan sampeyan sadar ngelakoni dosa, sampeyan eling duwe dosa, weru duwe dosa? Solusinya gampang, taubat, istighfar, selesai. Pasti diampuni oleh Allah. Pasti diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taballah taba alaih. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan terima taubatnya. Man istaghfarallah ghafarallahu lah. Barang siapa yang meminta ampunan kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Apalagi kalau kemudian taubat dia, istighfar dia, doa permohonan dia itu dipanjatkan di waktu-waktu yang memang Allah membuka diri, seperti di sepertiga waktu malam. Setiap malam Allah membuka diri dengan mengatakan, hal min taibin fa'atuba alaih, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'u'tiya, hal min da'in fa'astajibalah. Adakah yang mau bertaubat saat ini? Aku pastikan untuk menerima taubatnya. Ada yang meminta ampunan saat ini, aku pastikan aku ampuni dia. Ada yang meminta saat ini, aku pastikan apapun yang dia minta akan aku berikan. Ada yang mau berdoa waktu ini, aku pastikan aku kabulkan doanya. Tapi kemudian tidak sedikit kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita melakukan dosa di mana kita tidak sadar. Oleh karenanya, salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan sakit kepada kita itu dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa kita yang belum ditaubati, yang tidak diistighfari. Mangkane sampeyan kapan miliki wong gering iku sunnah njaluk donga. Oh, perlu tersampaikan. Sebab umume wong kapan miliki wong gering sing nilikane sing dijaluki donga. Apa maning kang nilikane kiai, apa maning sing nengoke ustad. Pak Kiai, Pak Ustad, dongakaken kula sih, kang sehat, kang waras, ikut jukutaken banyu wende banyu nakaken ku Pak Kiai, kongkon didongai. Ya ora apa-apa, ora salah. Tapi sunnahe Kanjeng Nabi sampean kapan miliki wong gering, njaluk kadonga. Sebab wong gering iku dosae lagi dibabat habis, lagi dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi bersih. Maka wong sing bersih iku dongae mustajab. Maka ada aturan. Ulama-ulama kita dulu itu setiap hari mereka berjalan 1 mil. 1 mil itu berapa? 1 mil itu sekitar 1,6 kilo sekian. Setiap hari itu jalan mencari kalau ada yang sakit, dia tengok. Belum lagi ternyata sakit itu adalah madrasah. Kalau kita mau belajar, bagaimana madrasah? Iya, karena selama ini kita hanya bisa menghargai betapa penting dan berartinya sesuatu itu saat sesuatu itu sudah hilang. Drop. Ya.
selama kita sehat, kita seringkali tidak menghargai sehat ini. Bahkan kita tidak pernah bersyukur, alhamdulillah ya Allah atas nikmat sehatmu. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat mata yang masih bisa melihat, kaki yang masih bisa berjalan, tangan yang masih bisa digerakkan, telinga yang masih bisa mendengar, mulut yang masih bisa berucap. Ada tidak di antara kita yang setiap saat bersyukur kepada Allah atas semua anugerah dan fasilitas yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada kita? Mata kanggo ndeleng sembarang kang bisa dideleng. Kuping ngrungokaken apa bae sing bisa dirongokaken. Malah sing krungu adoh diparki penasaran. Cangkem kanggo ngomong apa bae sing bisa diomongaken. Sikil kanggo nindak mendhi bae sing kepengen diparani. Dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa pernah berpikir, saya melihat itu boleh atau tidak? Saya mendengarkan hal ini boleh atau tidak? Saya mengucapkan ini boleh atau tidak? Tangan saya mengetik membuat status begini boleh atau tidak? Kaki saya melangkah ke situ boleh atau tidak? Maka Allah kasih dia sakit sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Sikil lemes ora bisa kanggo mlaku, tangan keplek ora bisa digerakaken, cangkem belok males kanggo ngomong, alot kanggo ngomong, mata burem delengaken apa bae, kuping aduh, bahkan wong ngomong kudu melung. Saat itulah baru kita sadar, iya, betapa berharganya sehat, betapa bernilainya sehat. Sampai akhirnya karena wis sakit kita pengen waras berobat, duit pira bae, sampai adol sawah, sampai adol kebon, sampai adol sapi. Baru kita bisa menghargai bahwa sehat itu nikmat, sehat itu anugerah, sehat itu berharga setelah kita kehilangan sehat. Maka orang-orang Arab mengatakan as-sihhatu tijanun la ya'rifu qimatahu illal mardo. Sehat itu adalah mahkota. Hanya orang-orang yang sedang sakit yang bisa menilai dan menghargai betapa bernilainya mahkota kesehatan itu. Uang sing anake-ake kadang-kadang ning anak iku kasih sayangnya kurang. Wong gapan anake-ake kadang-kadang kasih sayangnya ning anak kurang. Engko kapan anaknya dijuguti siji-siji tolib di dua anak, nembe kerasa dah ya Allah, jagatku mekenen temen, uripku kaya ora urip. Laki karo rabi ning laki pada baik mongkon. Kadang-kadang wongku masya Allah wis diparingi duwe laki laka syukurane. Suwalike laki diparingi duwe rabi ora gelem syukuran. Malah kadang-kadang sombongnya metu. Nah kita masih no. Buktine kita dua akun Facebook sing jaluk perkenalan karo kita pirang-pirang wong lanang kabeh. Iya. Lamun kita pisah karo laki kita sing sekian, wes kita kanggo rebutan di wurung. Wes kita payu beli wurung. Wes kita anu beli wurung. Beli wurung nyata. Pisah karo lakine. Ternyata wong lanang 300 sing jaluk perkenalan mau hanya kanggo bebeda baik. Disitulah ternyata oh iya, ternyata mereka itu tidak tulus memberikan perhatian, tidak tulus menanyakan keadaan,
bagaimanapun ternyata masih mending laki kita bengen. Akhirnya pegawai status, saya hanya butuh yang serius. Oh, iya. Masya Allah. Jadi kadang ini laki yang mengkono, bakal rabine wis ninggal, rabine anu nembe sadar. Ya Allah, ternyata selama ini saya tidak bersyukur memiliki istri yang subhanallah perhatiannya, pelayanannya kepada saya. Saya tidak pernah berpikir pagi ini sarapan apa, sarapan selalu siap. Itu semua baru disadari ketika istri tidak ada. Betapa susahnya sing arane ngopeni anak, ngedusi anak, ngeneng-ngeneng anak, bahkan nangis, ngemban anak, dorong bakal bengi nangis, jaluk nyusu. Loh iya, wong wadon anak ke jaluk nyusu langsung nyel bae. Ari lakine ya beli bisa kudu marani dapur dadak ublek dingin. Loh, itu baru disadari. Ya Allah, ternyata peran dia luar biasa. Saya baru sadar jasanya yang begitu besar. Setelah apa? Kehilangan. Lo kuning kono. Makanya apa? Makanya yang perlu dibangun itu adalah jiwa. Kapan jiwa sing bagus iki ora dibangun, sing ana blesa. Ana tanggae surat, ana tanggae nyantuni bocah yatim, ana tanggae nyumbang ning masjid, ana tanggae infak ning pondok. Apa bahasa? Ala adate wong sugih nyaran, pengen bagi terkenal. No, pengen dialem. No, iya. Malah kadang-kadang wong sing komentar kayak kenen ki komentare bae dheweke tak beli nyumbang berapa. Nalikane diparki ning panitia muludan, ayo sampean melu nyumbang bleke. MWC ki arepan muludan ke pira nyumbange. Kok iki ndeleng meneh sama-sama sing nyumbang. Anu kaji anu sepira kaji anu. Wah, semene kaji. Wah, setitik temen. Beli lagi minggu wingi ya wis nyumbang kanggo kiyen semene. Wah, saking pengen dialem bae kuwi. Iya. Ngomong suwe-suwe wani arepan sejam. Jare panitia punten ki kita arepan keliling maning dari sampe nyumbange pira kok maning gampang. Lah. Ini jiwa. Hati masalah. Sing rusak hati sing kotor. Karena ucapan kita, cara pandang kita, langkah kita, tindakan kita itu semua di bawah komando hati kita. Kalau hati kita itu ada nur, maka tentu kita akan melihat segala persoalan itu terang. Kalau dalam hati kita ada ma'rifat, maka kita memandang apapun, semua itu tidak ada sedikit pun yang lepas dari qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah. Tidaklah aku melihat sesuatu, tidaklah aku mendengar sesuatu kecuali aku menyaksikan Allah. Mana sih yang bukan takdir Allah? Mana sih yang bukan ketentuan Allah? Maka jiwa ini yang dibangun. Hanya saja persoalannya memang itu hanya indikasi, itu hanya alamat, itu hanya cermin, tidak menjamin 100% bahwa ketika ada orang yang zahirnya berperilaku baik, batinnya pasti baik. Hanya indikasi saja. Karena apa? Bagaimanapun ada orang-orang munafik yang zahirnya kelihatan baik namun hatinya buruk. Oh, lah wong sing munafik kayak konon ki, bro, tinggal nunggu waktu. Bisa ditonton. Kalau memang hatinya buruk, satu saat kemunafikannya akan terbongkar. Akan terbongkar. Maka ulama-ulama mengibaratkan kondisi dan keadaan hati itu ibarat bakaran yang pasti asapnya itu akan tercium dan kelihatan.
maka keadaan hati itu akan tampak dalam ucapan dan perilaku zahir. Ma fil janan la budda wa ayyadhara fil lisani wal arkan. Apa yang ada dalam hati pasti akan tampak pada mulut dan anggota badan. Lah, walaupun ada orang-orang yang memang munafik, dia menyembunyikan keburukan batinnya, yang dia tampakkan adalah kebaikan-kebaikan, akan tetapi kita tidak boleh kemudian menjas orang itu munafik, tidak boleh. Pokoke sing kudu disawang ning kula sampeyan iku wis zahir bae zahir. Urusan atiye wong kuwen kepriben, urusan ati wong kun kaya ngapa, dudu urusane kula sampeyan, kun urusane Allah Subhanahu wa taala. Jare para ulama, umirtu an ahkuma bidzawahir. Kita diperintah hanya untuk menghukumi yang kelihatan. Urusan hati, urusan batin, wallahu yatawalla sarair, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka wong munafik iku sepira ancamane luar biasa. Sepira nerakae besok wong munafik iku luwih sor daripada nerakae wong kafir wong musyrik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nung paling sor dewek ning inti neraka. Masya kaya ngapa panasnya. Wong ning neraka sing paling dhuwur bae Masya Allah. Lamun misale sampean melongok kaya kon melongok ning dhuwure melongok. Kaya melongok ning sumur kan. Iku Mas, otak langsung umem. Gemlutak. Panas. Barang kuning intipi. Tapi coba Kanjeng Nabi apa? Kanjeng Nabi tetap bersikap kepada orang-orang munafik sebagaimana bersikap kepada orang-orang mukmin. Kanjeng Nabi tidak memerangi orang munafik. Kanjeng Nabi tidak membunuh orang munafik. Karena bagaimanapun zahir mereka adalah zahir orang Islam. Mulut mereka mengucapkan syahadat. Ya sudah urusan hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Ternyata memang betul kemunafikan yang mereka sembunyikan, kemunafikan yang mereka rahasiakan melalui apa? Baju keislaman ini pada akhirnya tampak. Apa? Kanjeng Nabi ngejak perang Badar. Wong 1000 mangkat seng umah. Tiba-tiba wong 700 tekaning tengah dalan balik maning kawenangan. Akhirnya siapa sing bener-bener iman, siapa sing munafik. Kanjeng Nabi ngejak kian, ayo ngojok-ngojoki tempe waya prake, ting kleos, ting kloyong. Akhirnya kawenangan. Pasti apa yang ada dalam hati itu pasti akan muncul dalam perilaku zahir. Gini. Makanya uang itu sing paling pokok membangun jiwa. Sing arane ngupai sodako, zakat, infak, itu berat. Selama kita belum memiliki jiwa dermawan. Tapi bagi orang yang sudah memiliki jiwa dermawan, maka memberi itu adalah kebahagiaan. Karena jiwanya, memang jiwanya itu antara memberi dengan pemberi itu tidak sama. Antara memberi dengan pemberi itu tidak sama. Antara mencintai dan pecinta itu tidak sama. Kalau mencintai masih ada orang yang dia benci. Tapi kalau pecinta tidak ada orang yang bisa dia benci. Karena apa? Jiwanya pecinta. Maka jiwa ini loh yang harus dibangun. Hati ini yang harus diperbaiki.
Kalau hati ini baik, maka pasti perilaku dan ucapan kita akan menjadi baik. Aslahallahu lanal qulub. Naqif huna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.